Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami kelompok 5 dengan anggota saya sendiri yaitu Farlok Tekania, bersama rekan saya yaitu Ilham Septiana dan Ayu Kusumawardani. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ratnasari Siti Aisyah MPD selaku dosen mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran ini kelompok kami akan menyampaikan mengenai daya hantar listrik, yakni larutan elektrolit, larutan non-elektrolit, dan lainnya nih. Wah, pastinya penasaran dong. Yuk simak video berikut ini. Halo semuanya, saya Ilham Septiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta senyawa pembentuk larutan elektrolit. Namun sebelum kepada pembahasannya, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari pelarut dan zat larut. Berdasarkan daya hantar listriknya, sifat larutan dapat dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut dalam suatu larutan. Zat yang dapat larut dalam air dibedakan menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Perbedaan ini berdasarkan adanya daya hantar listrik pada larutan. Zat elektrolit dalam air itu akan terurai menjadi ion-ion, sedangkan zat non-elektrolit dalam pelarut air itu tidak dapat terurai menjadi ion-ion. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita ketahui bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Biasanya pada percobaan, larutan ini umumnya akan memiliki ciri dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektrodanya. Umumnya, larutan elektrolit termasuk ke dalam senyawa ion seperti NaCl dan NaOH, serta senyawa kovalen polar seperti HCl dan H2SO4. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan tidak dapat menghantarkan listrik. Ciri dari larutan ini dalam suatu percobaan adalah tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektrodanya. Senyawa yang termasuk dalam kelompok larutan non-elektrolit adalah urea, gula, glukosa atau sukrosa, alkohol, dan senyawa-senyawa kovalen nonpolar. Selanjutnya, kita akan bahas tentang senyawa pembentuk larutan elektrolit. Yang pertama, senyawa ion. Senyawa ion merupakan zat elektrolit yang jika larut dalam air dapat menghasilkan ion-ion. Misalnya ialah NaCl atau asam klorida dan garam lainnya. Selanjutnya adalah senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar adalah senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui ikatan kovalen. Senyawa kovalen polar terbentuk karena dua atom yang bergabung yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Contoh dari senyawa kovalen polar diantaranya adalah asam klorida, larutan amonia, dan asam cuka. Nah, teman-teman, pada larutan elektrolit terjadi reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi adalah proses penguraian zat dalam air menjadi ion-ionnya. Semakin banyak jumlah ion yang terkandung dalam larutan elektrolit, maka akan semakin tinggi pula daya hantar listriknya. Nah, larutan elektrolit sendiri bersumber dari senyawa ion dan senyawa kovalen polar yang berada dalam bentuk larutan. Hal ini dapat terjadi karena kedua senyawa tersebut akan terionisasi jika dilarutkan dalam air, baik terionisasi sempurna ataupun terionisasi sebagian. Sebagai contoh dapat dilihat pada reaksi di atas. Adanya perbedaan reaksi pengionan tersebut dipengaruhi oleh jumlah ion yang terionisasi atau biasa disebut dengan derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah parameter larutan elektrolit, yaitu perbandingan jumlah mol dari zat yang terionisasi dengan zat mula-mula yang biasanya ditandai dengan simbol alfa. Nah, teman-teman, jika nilai alfa sama dengan 1, maka larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat. Sedangkan jika nilai alfa lebih dari 0 tetapi nilai alfa kurang dari 1, maka larutan tersebut merupakan larutan elektrolit lemah. yaitu
akan mempelajari tentang larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang mempunyai daya hantar listrik yang besar karena seluruh molekulnya itu terurai sempurna atau terionisasi sempurna. Di mana ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat ini yaitu ketika kita diuji daya hantar listriknya, lampu yang menyala itu terang, serta terjadi banyak gelembung gas yang banyak, serta persamaan reaksi yang terjadi itu ditandai dengan satu arah panah ke kanan. Adapun contoh dari larutan elektrolit kuat ini yaitu air aku, natrium klorida atau garam dapur, kalsium hidroksida atau kapur. Dan pada umumnya atau kebanyakan, larutan elektrolit kuat ini adalah larutan yang mengandung senyawa asam, basa, serta garam. Selanjutnya ialah tentang larutan elektrolit lemah. Apa sih itu elektrolit lemah? Larutan elektrolit lemah merupakan larutan elektrolit yang mempunyai daya hantar listrik yang lemah karena sebagian kecil molekulnya yang terurai menjadi ion-ion. Adapun ciri-ciri dari elektrolit lemah ini adalah lampu yang menyala, redup atau tidak menyala, gelembung gas relatif sedikit, serta persamaan reaksinya itu terjadi ditandai dengan dua arah ke kanan dan dua arah ke kiri. Adapun contoh dari larutan elektrolit lemah ini ada apa saja ya? Yang pertama ada larutan cuka atau CH3COOH, semua jenis air H2O, serta larutan amonia hidroksida atau NH4OH. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran tentang daya hantar listrik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya dengan materi yang tidak kalah menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.